Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini akan saya jelaskan tentang teorema faktor. Cirinya ya, untuk teorema faktor mempunyai ciri yaitu ada kata akar atau habis dibagi atau ada kata faktor. Ya, setiap ada unsur kata akar atau habis dibagi atau faktor, maka sisanya sama dengan 0 atau kita lambangkan dengan SX. SX sama dengan 0. Karena sisa artinya adalah nilai atau sisa sama dengan nilai, maka SX sama dengan 0 dan FX juga sama dengan 0. Jadi sisa sama nilai sama-sama dengan 0 ya. Keduanya sama dengan 0. Karena sisa itu sama dengan nilai. SX itu sisa, FX itu nilai. Untuk contoh soalnya, kita lihat contoh soal yang ada di LKS-nya. Untuk contoh soalnya yang pertama adalah polinomial X pangkat 3 min 13X min 12. Salah satu faktor polinomial adalah, jadi kalau untuk mencari faktor, caranya adalah ya, mencari faktor atau mencari akar adalah kita faktorkan unsur yang paling belakang, yaitu di sini angka 12. Berarti faktor dari 12 adalah plus minus 1, kemudian plus minus 2. 12 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6 ya. Atau yang terakhir bisa dibagi 12. Kita ambil dulu yang paling dekat adalah plus minus 1. Kalau kita lihat belakangnya kan min ya, belakangnya min. Berarti kita coba ambil min 1 dulu, menyesuaikan angka belakang. Ya, cara pertama kita buat cara Horner ya. Cara Horner. Ya. Kita lihat itu ya untuk X-nya. X-nya mulai dari pangkat 3, pangkat 2 enggak ada, pangkat 1, pangkat 0 ya. Jadi kita tulis koefisiennya. Pangkat 3 berapa itu? 1, pangkat 2 enggak ada 0, kemudian pangkat 1 min 13, pangkat yang enggak ada X-nya min 12. Kita mulai dari min 1 dulu. Min 1 langkah pertama, 1 diturunkan, kemudian kalikan. 1 kali min 1 min 1, jumlahkan. 0 ditambah min 1 min 1, kalikan. Min 1 kali min 1 1, jumlahkan. Min 12 kali min 1 12, jumlahkan 0. Maka ketika suatu angka atau suatu faktor ya, akar atau faktor itu dikatakan faktor atau akar, maka sisanya harus 0. Belakang harus 0. Seandainya di sini tidak 0, maka min 1 bukan faktor, bukan akarnya. Bukan faktor ya, di sini faktor dulu, bukan faktor. Tapi ketika di sini 0, maka disebut dengan faktor. Saya ulangi, cara menentukan angka itu suatu faktor atau bukan adalah ketika sisanya adalah 0. Di sini sudah dihitung sisanya 0. Seandainya sisanya tidak 0, maka angka itu bukanlah faktor. Kemudian kita lanjutkan dengan cara Horner. Jadi Hornernya bersusun ya, berkelanjutan. Di belakang masih angka min 12. Kalau min 12 itu faktornya bisa sama ya, berarti ya plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 12. 1 sudah kita coba. Sekarang kita nyobanya 2. Kalau 2 kelihatannya ini di sini kan tengahnya min 1, masih jauh. Kita coba ini 3 ya. Bisa 3 atau min 3. Kita coba 3 dulu. Oke. Ini kalau 3, coba ya, ini berapa? 1 kali 3 3. 3 tambah min 1 min 2 kali 3 min 6. Ternyata sisanya tidak 0. Berarti kalau tidak 0 bukanlah faktor. Jadi kita
perlu mencoba-coba sehingga sisanya harus 0. Ini saya hapus dulu. Sekarang saya coba dengan angka 4 ya. Ya, 1 kali 4 yaitu 4. 4 ditambah min 1 hasilnya 3. 3 kali 4 12. Lihat, ini min 12 berarti 0. Jika ditambahkan sisanya harus 0 ya. Berarti memenuhi. Kemudian kita coba lagi. Ini 3 ya. 3 supaya jadi 0 kan harus min 3. Kita coba min 3. 1 kali min 3, min 3. Min 3 tambah 3, 0. Sudah. Jadi kita lihat dari soal. Ketika soalnya X pangkat 3. Ketika pangkatnya 3, ya, soalnya pangkatnya 3, maka akar atau faktornya juga 3. Ketika pangkatnya 2, akar atau faktornya juga 2. Jadi menyesuaikan dengan soalnya, soal pangkat tertingginya. Oke, perhatikan, kalau semua sisa sudah 0, maka faktornya adalah, kita tulis ya, faktornya dari yang paling kecil. Faktornya sebentar. Pertanyaannya kan tadi faktor, sedangkan ini namanya adalah akar. Kita tulis akarnya dulu. Akarnya berapa saja tadi? Min 1, 4, min 3. Sedangkan faktor ada unsur X-nya, berarti kalau min 1 adalah X plus 1. Min jadi plus ya. Kemudian 4 berarti X min 4. Min 3 berarti X plus 3. Ya, itu adalah jawabannya ada 3 ya. Kemudian contoh soal yang kedua. Sebelum kita masuk ke contoh soal kedua, ini saya jelaskan cara kedua. Kalau cara pertama kan semuanya kita menggunakan Horner, sedangkan cara kedua kita menggunakan Horner dan pemfaktoran. Maksudnya seperti ini, ya. Untuk langkah pertama sama seperti cara pertama pada Horner. Lihat, ini min 1, terus ini hasilnya 1, min 1, min 12, ini 0 ya. Sama persis, tidak ada bedanya. Langkah pertama sama, lihat. Ini min 1, 1, min 1, min 12. Bedanya setelah ini, setelah kita cukup satu kali menghornerkan atau menggunakan cara Horner, kemudian kita menggunakan cara pemfaktoran, yaitu di sini kita tulis ini X pangkat 0, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2. Kalau kita tulis adalah X pangkat 2 min X min 12. Kita buat sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan biasa, pemfaktoran. X kuadrat berarti X kali X. 12 itu berarti 3 kali 4 ya. Ini 3, ini 4. Tinggal tandanya, berarti ini min, ini plus ya. Oke, berarti ini nilainya adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan 4. Perhatikan, jawabannya sama. Min 1, min 3, 4. Jadi kalau kita tulis akarnya adalah min 1, min 3, 4 ya. Faktornya, jadi bedanya akar sama faktor seperti ini ya bedanya. Min 1 berarti menjadi X plus 1, X plus 3, dan X min 4. Lihat, menurut saya secara pribadi lebih mudah menggunakan cara kedua. Jadi kita cukup Horner satu kali, kemudian yang lain difaktorkan. Syaratnya kalian harus menguasai pemfaktoran. Contoh kedua, perhatikan, jika X kuadrat min 2X min 8 merupakan faktor dari polinomial berikut, maka nilai A min B adalah, kita tulis atau kita jawab, faktornya yang diketahui adalah X kuadrat min 2X min 8. Faktornya ini apakah bisa difaktorkan lagi? Kita coba ya. X kuadrat berarti kan X kali X, min 8 berarti kan 4 sama 2 ya. Ini min 4, ini plus 2. Min 4 kali 2 min 8, min 4 ditambah 2 min 2. Berarti faktornya X min 4 atau X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Kita bisa gunakan cara Horner di sini. Nah, kita Hornerkan.
Lihat soal suku banyaknya ya, atau polinomialnya. Ini pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Ternyata sudah urut. Kita tulis koefisiennya, berarti ini mulai dari 1 min 5 ya. Saya tulis 1 min 5 min 6 A dan B ya. Kita tulis di sini X-nya sama dengan min 2. Min 2 dulu boleh. Ini 1 kali min 2 itu min 2, jumlahkan min 7 kali min 2 14 ya. Min 7 kali min 2 14. 14 kurangi 6 adalah 8. 8 kali min 2 min 16. Ini adalah A min 16. A min 16 kali min 2 berarti min 2A plus 32. Ini adalah min 2A plus B plus 32 itu harus sama dengan 0. Karena tadi ada kata faktor. Faktor sisa harus sama dengan 0. Pada faktor, khusus pada faktor atau akar, ini tadi pakai cara pertama boleh melanjutkan bawahnya ya. Kita lanjutkan dari bawahnya. Oke. Lanjutkan lagi. Tadi min 2 sudah ya, sekarang ganti yang 4. Kalau seandainya ditanya, Bu, seandainya kalau 4-nya duluan di atas, apakah boleh? Boleh, bebas. Mau 4 dulu boleh, mau min 2 dulu boleh. Tadi saya ambil adalah min 2 dulu, yang angkanya kecil dulu. Jadi nanti kita menghitungnya lebih mudah kalau angkanya kecil, baru nanti yang besar. Ya, sekarang saya tulis X-nya sama dengan 4. Ya, saya turunkan 1 kali 4, 4. Min 7 tambah 4 adalah min 3 kali 4, min 12. Min 12 ditambah 8 adalah min 4. Min 4 kali 4, min 16. Jadi ini berapa? A, min 16. Min 16 berarti min 32 itu sama dengan 0. Sudah terjawab nilai A-nya berapa? A-nya sama dengan 32. Kemudian setelah ketemu A-nya 32, kita substitusikan ke B-nya. Ya, B-nya kita tulis persamaannya min 2A plus B plus 32 sama dengan 0 ya. A-nya kita ganti 32. Kita ganti A-nya dengan 32. Min 2 kali 32 ditambah B ditambah 32 sama dengan 0. Berarti ini min 64 ditambah B ditambah 32. Min 64 ditambah 32 adalah min 32. Berarti B-nya juga 32. Pertanyaannya adalah A min B. Maka A min B-nya adalah, karena nilainya sama-sama 32, maka ketika dikurangkan hasilnya adalah 0. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian ya. Jangan lupa kalian jelaskan dulu materinya, kemudian dicatat di buku catatan. Insya Allah nanti saat sudah tatap muka Bu isi cek. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.